Ayo, ayo, ayo. Semangat. Ayo semangat. 3. Semangat, semangat. Semangat, semangat. 1. Apa ini? Apa gue sengatan panas sampai berhalusinasi? Dimas Santoso janji sama gue, kalau menang, medali emasnya buat gue. Masa iya dikasih ke Cici Sutanto? Ada bibitnya skor utama Riyad melewati Alia Sutanto. Kasih medali emas ke Cici Sutanto. Cici untukmu. Terima kasih. Persis seperti yang tertulis di tumpukan kata-kata itu. Dimas Santoso malah kasih medali emasnya ke Cici Sutanto. Apa gue cuma tokoh perempuan kedua yang sengsara di dalam novel? Dimas Santoso, bukannya kau janji medali emasnya buat aku? Alia Sutanto, aku sudah setuju jadi pacarmu. Masih belum puas. Cici tidak sepertimu serba ada. Aku kasih medali emas ini padanya. Sebagai kado ulang tahun, perlu izinmu. Bener banget, anak pembantu. Setiap hari tak tahu malu nempel. Terus sama Dimas Santoso CEO kampus. Angsanya juga nona besar keluarga Sutanto rebutan cowok. Nggak lihat diri sendiri siapa sih? Iya nih, nggak tahu diri. Nggak tahu terima kasih. Cici Sutanto itu anak di luar nikah dari ayah gue sama perempuan lain. Nggak lama setelah mama gue meninggal, Cici dibawa pulang ke keluarga Sutanto. Katanya diadopsi. Tapi aku lebih baik dari gue, anak kandungnya sendiri. Kayaknya Cici Sutanto baru anak kandungnya beneran. Sekarang dipikir-pikir, rasanya ada yang aneh. Nggak bisa, gue harus selidikin hubungan mereka. Kakak Alia yang dulu-dulu bisa gue abaikan. Tapi hadiah ulang tahun dari Kak Dimas Santoso, gue nggak bisa biarkan. Cici, jangan peduliin dia. Gua nggak percaya anak pembantu berani-beraninya nindasin kamu yang anak sah. Siapa yang bilang dia itu nona kaya raya? Dia bukan. Emang kamu iya? Betul, gue memang nona besar keluarga Sutanto. Apa? Dulu Alia Sutanto nggak pernah mau ribut soal status. Kenapa hari ini gue nggak boleh biarkan orang lain tahu kalau dia yang nona besar keluarga Sutanto? Kakak Alia, jangan marah. Gue sama Kak Dimas Santoso cuma perhatian teman biasa. Soalnya, kan kakak yang pacarnya. Kalau kau benar nona besar keluarga Sutante, kenapa dulu nggak pernah bilang, Jangan sok keren di sini. Kami semua tahu kamu anak pembantu. Cici aja kasihan mau buka borokmu, kamu malah nganggap serius. Dulu gue nggak jelasin, cuma karena gue terlalu suka Dimas Santoso. Dia suruh gue jangan pikirin itu. Gue juga nggak pernah anggap serius. Kok gue dengar ada anjing menggonggong? Lo denger juga nggak? Siapa yang kamu hina? Siapa yang jawab? Gue yang akan ngomelin. Tunggu aja lihat Cici gimana nanganin kamu si pembantu ini. Dasar tolol. Dimanfaatkan Cici Sutanto aja nggak sadar. Cukup, Alia Sutanto. Kamu tahu sifatku. Kalau masih nggak minta maaf ke Cici, hari ini jangan harap naik mobil pulang bareng kami. Oke, Dimas Santoso. Kalau medali emas ini mau lo kasih ke Cici Sutanto, ya silakan. Pacarnya ini, lo juga sekalian jadiin aja pacarnya dia. Cici belum naik mobil, kok dia sudah naik duluan? Anjing saja berlagak jadi tuan rumah. anak pembantu aja berani nebeng duluan. Kurasa Cici terlalu baik hati, nggak bisa nolak. Setiap hari cuma bisa dibiarin nebeng, terus cuma bisa dibully.
Kalau di rumah gue ada pembantu yang tak tahu batas dan tak sadar diri. Udah lama gue pecat. Raka Pratama? Masa gue bisa jadi istrinya? Ini Bagas Gunawan kan, paman kecilnya Cici Sutanto. Sok jagoan setiap hari udah biasa, jahatnya juga kayak gini. Jalan. Nona besar. Tidak menunggu Nona Cici dan Tuan Muda Dimas Santoso. Hari hampir gelap. Bagaimana kalau kita tunggu? Paman Dodi Gunawan. Keluarga Sutanto cuma punya satu nona besar, yaitu gue. Ibu gue cuma melahirkan satu anak perempuan, yaitu gue. Gue nggak pernah tahu ada tuan muda atau nona lain. Cici lebih muda darimu. Sudah seharusnya Nona menjaga Cici. Itu kewajibanmu. Jangan bertingkah seenaknya, Nona. Sok keras kepala, manja dan semaunya. Gue nggak mau banyak omong sama lo. Cepetan jalan. Sepertinya lebih baik kita tunggu. Karena Bagas Gunawan cuma ngakuin Cici Sutanto sebagai nonanya, mending sekalian sekarang bersihin dulu parasit ini. Oke, suruh mereka naik aja. Gue duduk di depan, biar mereka duduk di belakang. Baik. Nona besar memang lebih bijak. Nona besar, apa yang Nona lakukan? Jalan ini ramai kendaraan dan orang, biarkan saya yang menyetir. Alias Sutanto, kamu mau apa lagi? Cepat buka pintu mobilnya. Gue pulang. Kalian berdua nggak berhak naik mobil gue. Kalau lo nggak mau nyetir, ya gue sendiri yang nyetir. Mulai hari ini, lo dipecat. Nona, bagaimana bisa Nona memecat saya? Saya sudah 5 tahun jadi sopir keluarga Sutanto. Nona tidak bisa memecat saya. Saya masih punya utang judi sekitar 300 juta rupiah. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Alia, kamu gila ya? Ini sopir keluarga Cici. Kamu cuma pembantu, berani-beraninya memecat orang. Kalau mau dipecat, kamu duluan. Yaitu, kamu turun sana. Kalau kamu bawa kabur mobil ini, kamu sudah melakukan pencurian. Kakak Alia, seberapa marah pun nggak boleh pecat Paman Dodi Gunawan. Paman Dodi Gunawan nggak bersalah. Cici Sutanto. Gue ini nona besar keluarga Sutanto. Gue bisa pecat siapa aja yang gue mau. Kalian jalan kaki pulang aja pelan-pelan. Dah! Alias Sutanto? Alias Sutanto? Anak perempuan bandel ini berani memecatku. Gue tidak akan membiarkanmu. Kok mobilnya pergi? Cici belum naik? Alias Sutanto, ini pencurian. Dia nggak takut masuk penjara. Jangan-jangan mobil ini benar-benar punya Alia? Nona besar sudah pulang. Nona Cici mana? Tidak pulang bersama? Makanan sudah siap. Ini semua masakan kesukaan Nona Cici. Gue punya radang lambung dan usus, jadi nggak bisa makan pedas. Sementara Cici Sutanto tuh tak bisa tanpa pedas. Dulu demi menyenangkan hatinya, masakan di rumah selalu yang disukai Cici Sutanto. Buang semuanya, masak ulang. Gue nggak suka yang pedas. Ganti semua dengan yang ringan. Ini kan semua masakan favorit Nona Cici. Bibi Rini Suryanto. Sebenarnya siapa pemilik rumah ini? Alias Sutanto, berani sekali kamu. Berani suruh sopir nggak nunggu Cici. Bikin Cici cuma bisa naik bus pulang. Kali ini meski kamu berlutut mohon, aku nggak bakal maafin. Komentar berjalan itu bilang Cici Sutanto itu anak papa. Gue harus cepat cari detektif swasta buat selidiki. Menghubungan antara Mas Anto dan Cici Sutanto. Alia, kau sedang apa? Ada apa? Kapan kau pulang? Cici mana? Kok masakannya hambar sekali? Bibi Rini, kamu tidak tahu Cici suka makan apa? Nona besar yang minta diganti. Alia Sutanto, sudah berapa kali ayah bilang Cici tidak mudah. Kau harus mengalah untuknya. Cepat ganti masakannya dengan yang Cici suka. Bibi Rini, cepat ganti masakannya. Nanti Cici pulang pasti tidak senang. Papa. Papa cuma peduli Cici Sutanto senang atau enggak. Kalau gue, Berani-beraninya kau bandingkan dirimu dengan Cici. Dari kecil kau selalu dapat apa yang kau mau. Cici tidak punya apa-apa. Apa Cici bahkan tidak boleh memilih makanan kesukaannya sendiri?
Memang gue seharusnya nggak berharap apa-apa dari papa. Kakak Alia, kok nggak nungguin gue? Keluar dari rumah gue. Hah? Alia Sutanto, bagaimana caramu bicara? Kakak Alia, jangan marah sama gue. Gue nanti akan jauhin Kak Dimas Santoso. Bisa nggak? Jangan usir gue. Alia Sutanto, kenapa kau selalu berlawanan dengan Cici? Orang yang disukai, haruskah kau rebut juga? Gue nggak rebut darinya kok. Gue kasih dia tuh. Kakak Alia, jangan ngomong gegabah. Gue nanti nggak akan ganggu kalian. Sudah lama gue anggap Cici seperti anak gue sendiri. Dia adikmu. Masa kamu sama adikmu masih hitung-hitungan? Kalau gitu, jadilah ayahnya Cici Sutanto saja. Papa baik banget sama dia. Yang nggak tahu, bakal kira dia anak di luar nikah papa. Kamu! Alia Sutanto, apa yang kau omongkan? Kenapa? Kena batunya? Marah karena ketahuan, mama baru meninggal belum sampai 10 tahun. Cici Sutanto cuma lebih muda setahun dari gue. Dharma Sutanto, gue rasa papa udah lama selingkuh dari mama ya. Alia Sutanto, kalau kau masih bicara sembarangan, kau akan kubunuh. Pukul saja. Kalau berani, bunuh aja gue. Kalau enggak, pasti suatu hari nanti gue bakal bongkar wajah asli papa. Papa, Alia Sutanto, kenapa aku punya anak durhaka sepertimu? Kau mau bikin aku mati marah? Kakak Alia, kondisi papa kan memang nggak sehat. Bisa nggak jangan bikin dia kesal? Ngapain bicara sama dia yang tak tahu balas budi? Kalau dia separuh pinternya kamu, mana mungkin aku jadi seperti ini? Kalau gitu pergi sama dia. Villa ini warisan mama buat gue. Kakak Alia, kok bisa ngomong begitu sama papa? Pacar pun sudah kuberikan. Ayah juga kuserahkan padamu. Alia Sutanto, kau... Aku ayahmu. Kau suruh aku pergi, yang harus pergi itu kau. Aku tak punya anak sepertimu. Papa, Cici Sutanto ternyata anak di luar nikah. Dharma Sutanto. Pantas saja dia begitu baik padanya. Raka Pratama. Mana mungkin aku istrinya Kak Raka Pratama. Tenang, Alia. Begitu aku pulang ke Indonesia, pasti ku bela kamu. Kak Raka Pratama. Tahukah kamu Cici Sutanto sebenarnya anak di luar nikah? Dharma Sutanto. Berani banget, Dharma Sutanto. Alia, jangan gegabah dulu. Aku akan ubah jadwal tiket, ambil penerbangan paling awal pulang. Kita bicara nanti setelah aku sampai. Baik, aku tunggu kamu pulang. Dharma Sutanto berani-beraninya memberikan harta warisan ibuku semua pada Cici Sutanto. Atas dasar apa? Cici Sutanto, kamu ingin sekali kalung itu akan kuberikan sendiri padamu. Cici Sutanto, Dimas Santoso. Aku pasti akan membuat pasangan bejat ini menanggung akibatnya. Alia Sutanto, anak seorang pembantu, tiap hari bangun siang-siang. Untungnya Cici sabar. Dulu izinin dia naik mobil di gerbang kampus. Sekarang masih toleransi dia malas-malas kerja. Siapa yang nggak tahu dia berdandan begitu cuma buat merayu Dimas Santoso si idola kampus? Tak tahu malu. Kemarin kau merusak pesta ulang tahun Cici.
Hari ini kau harus ganti rugi padanya. Kalau berani ganggu Cici lagi, keluar dari rumah ini. Kakak Alia, kakak seharusnya nggak keberatan gue ajak teman-teman ke rumah, kan? Gue dari kecil jarang rayain ulang tahun. Kakak Alia nggak keberatan, kan? Gue Cici, diam. Ada ayah, tak ada yang berani ganggu. Tak apa, aku tak keberatan. Aku tak keberatan mendukungmu, karena makin tinggi memanjat, makin sakit jatuhnya. Kalung Mama, itu satu-satunya peninggalan Mama Cici Sutanto. Bagaimana bisa kamu? Kamu sangat menginginkannya, akan kuberikan dulu padamu. Aku sudah siapkan hadiah ulang tahun untukmu. Kemarin lupa memberikannya, ada di laci kamarku, ambillah sendiri. setiap ulang tahun gue sebelumnya, Alia Sutanto si tolol ini selalu siapin perhiasan mahal. Kali ini mungkin juga barang bagus. Wah. Alia Sutanto si tolol ini. Kupikir dia sudah jadi lebih pintar. Kalung semahal ini, kau mau berikan padaku? Kakak Alia, terima kasih ya. Cantik sekali. Tak apa, senang saja sudah. Tertawalah, sebentar lagi kamu tak akan bisa tertawa. Cici, pagi ini Raka Pratama telepon. Dia mau pulang. Memilih waktu ini, pasti sengaja untuk ulang tahunmu dia buru-buru pulang. Kak Raka Pratama juga akan segera pulang. Raka Pratama, bukankah itu Direktur Utama Keuangan Antariksa Luar Negeri? Katanya sih tuan muda keluarga Pratama ini selalu suka sama nona besar keluarga Sutante. Ternyata suka sama kamu, Cici. Dan katanya, keuangan antariksa 2 tahun terakhir ini untungnya luar biasa di luar negeri. Bahkan setengah pasar keuangan dalam negeri dikuasai mereka. Wah, irinya aku sama Cici. Nggak cuma disukai Dimas Santoso. Ada juga yang ngejar dari luar negeri spesial pulang buat ulang tahunnya. Wah, romantis banget. Wah, kami iri banget. Cuman perusahaan keuangan kacangan. Nanti lulus pasti lebih sukses darinya. Aku percaya padamu. Bagaimana kalian tahu Raka Pratama pulang untuk merayakan ulang tahun Cici Sutanto? Yang disukai Pak Raka Pratama kan Cici? Pasti pulang buat ulang tahun Cici. Masa iya cari kamu? Iya, kau tiap hari goda Dimas Santoso si idola kampus. Sekarang mau goda Pak Raka Pratama juga? Pak Raka Pratama bukan tipe yang bisa dirayu orang kayak dia. Cici, bisa nggak kita tunggu sebentar, biar ketemu Pak Raka Pratama? Tentu saja boleh. Kalian boleh tinggal selama yang kalian mau. Cici, layani teman-temanmu baik-baik. Aku ada urusan di kantor dulu ya. Dadah, ayah. Sampai jumpa, Pak Mas Tante. Halo Pak Raka Pratama. Aku mau foto juga. Cantik banget. Ayo kita berdua foto dulu. Hai. Cici, Alia Sutanto, kamu berani menyakiti Cici? Kakak Alia, apa aku melakukan sesuatu yang buatmu kesal? Alia Sutante, kau berani pukul Cici. Kalau kami nggak ada apa, kau selalu bully Cici seperti ini. Bermain. Lanjutkan bermain. Cici, kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Aku baik-baik saja. Tanganku cuma tergores. Alia Sutante, kau sudah seberapa kau lukai Cici, tangan Cici sampai terluka. Kamu buta ya? Luka segitu doang. Yang gue keluarin di toilet aja lebih gede. Lagi pula Cici Sutanto jatuh sendiri. Kalau kalian datang lebih telat, lukanya mungkin sudah sembuh. Kami semua lihat kamu yang dorong dia. Kamu harus minta maaf ke Cici hari ini. Aku tidak apa-apa. Bukankah Alia yang mendorongku? Aku jatuh sendiri.
Alia Sutanto, aku mau kamu sekarang juga minta maaf pada Cici. Kenapa gue harus minta maaf ke dia? Mau kabur? Hari ini kau nggak boleh pergi kalau nggak minta maaf. Iya, jangan harap. Kami nggak bakal biarin Cici diperlakukan semena-mena. Alia Sutanto, hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya masih bisa aku maafkan. Tapi hari ini kamu keterlaluan. Betul, kita nggak boleh biarin Alia terus-terusan ngerundung Cici. Gue minta maaf. Dia pantas. Dimas Santoso, Cici Sutanto kalian yang berhutang pada gue. Rasanya hari ini harus kuajar kau. Biar kau tahu salahmu. Kalian mau apa? Lepasin gue. Lepasin! Ini rumah keluarga Sutanto. Gue nona besar keluarga ini. Beraninya kalian perlakukan gue begini. Sudah begini masih ngeles. Dasar bandel. Kamu pakai tangan ini nuding Cici? Mending tangan ini dikasih ke Cici buat kado ulang tahun. Kalian berani? Jangan begitu. Kakak Alia pasti tidak sengaja. Cedera sedikit tidak apa-apa. Aku benar-benar baik-baik saja. Cici. Sekarang dia berani-beraninya mengganggumu, besok dia pasti berani melawanmu. Hari ini perempuan rendahan ini harus bayar. Alia Sutanto, sebelumnya aku sudah kasih kamu kesempatan karena kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku kalau nanti tidak bantu kamu. Kakak Alia, kenapa wajahmu berkeringat banyak sekali? Oh iya, muka ini juga. Mending sekalian dicoret. Biar kamu nggak pakai muka ini buat ngerusak hubungan orang lain. Kalian ngapain? Lepasin gue. Ini jangan-jangan terlalu berlebihan? Kalau Kak Raka Pratama pulang dan melihat, Cici, jangan takut. Nanti kalau Pak Pratama datang dan tahu kamu diperlakukan semena-mena oleh anak pembantu gini, pasti dia akan membelamu. Cici, hari ini kami harus bela kamu. Betul. walaupun Raka Pratama datang, yang terluka adalah Alia Sutanto. Tidak ada hubungannya denganku. Kalian tunggu saja. Nanti saat Raka Pratama balik, semua kalian harus berlutut minta maaf ke gue. Sekarat begini masih berani-beraninya bicara. Gue mau lihat, siapa yang harus berlutut minta maaf ke Cici, atau kami yang minta maaf. Berhenti. Berhenti. Kalian ngapain? Kamu baik-baik saja? Gue baik-baik aja. Raka Pratama, kenapa pulang sekarang? Tapi dulu Raka Pratama pergi ke luar negeri karena bertengkar dengan Alia Sutanto. Pasti dia tidak akan membantunya. Pak Raka Pratama, kami cuma mau bantu adikmu mengeluarkan amarah. Cici sudah berapa kali dijadikan bulan-bulanannya. Kami cuma tidak tegal lihat Cici dipermalukan. Iya, betul, Pak Pratama. Si pembantu Alia Sutanto ini, di sekolah, suka mengganggu Cici. Di rumah, belum tahu lagi bagaimana dia memperlakukan Cici. Kok aku nggak tahu aku punya adik namanya Cici Sutanto? Oh, Kak Raka Pratama, barusan aku dan Kak Alia sedikit berselisih. Mereka semua bermaksud baik padaku. Hanya saja agak terpancing emosi. Ini tak ada hubungannya dengan Cici. Kami yang tak tahan melihat Alia Sutanto ingin mengganggu Cici. Betul, kami yang mau bela Cici sendiri. Lagi pula, Alia Sutanto cuma anak pembantu. Dia baru saja dengan muka tebalnya bilang mau mengakui Anda sebagai kakak angkat. Cici Sutanto, kamu tanpa izin gue membawa sekelompok orang asing masuk rumah gue. Beraninya kamu. Sekarang bawa anjing-anjingmu ini pergi dari rumah gue. Atau jangan salahkan gue. Alia Sutanto, jangan bicara seenaknya. Ini juga rumah Cici. Kau merebut rumah Cici, tak usah dibahas lagi. Sekarang, kau bahkan tak tahu malu mau menggoda Pak Raka Pratama. Kami cuma mau membela Cici. Memangnya kenapa? Dibanding yang kamu lakuin ke Cici, yang kami balas masih terlalu ringan. Cici berani cerita yang sebenarnya? Aduh. Kakak Alia, ini semua salahku. Hari ini, seharusnya aku tidak mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Aku yang pergi. Kamu mungkin nggak bisa pergi. Siapa yang lapor polisi? Kok polisi datang? Kamu yang lapor polisi. Barang gue hilang. Gue curiga dicuri orang. Boleh saja lapor polisi. Barang pembantu dicuri, masih berani lapor polisi? Lucu sekali. Iya. Barangmu itu berharga berapa? Mau dijual sebagai rongsokan pun, tak ada yang mau beli. Malah lapor polisi. Curiga barangnya dicuri. Masih nggak boleh lapor polisi? Bukan Pak Raka Pratama, maksud kami bukan begitu. Nona Sutanto, apa yang hilang? Bisa dijelaskan lebih detail? Sebuah kalung berlian di bagian liontannya. Ada berlian besar bernilai sekitar 2,2 miliar rupiah. Bernilai ratusan juta? Siapa yang kamu bohongi? Alia Sutanto,
berhenti berpura-pura bisa tidak? Nona Sutanto, coba lihat apakah ini kalung yang dipakai Nona ini? Ini dia. Ini bukan aku yang mencuri. Ini hadiah dari Alia Sutanto. Bisa jadi kau beli dari warung pinggir jalan, lalu mau menjebak Cici. Alia Sutanto, aku heran kenapa tiba-tiba baik hati mau kasih hadiah ulang tahun ke Cici, ternyata ada rencana busuk di baliknya. Gua kan nggak gila. Dia ulang tahun. Gua kasih kalung bernilai miliaran. Apa buktinya kalung ini asli? Menurutku, berlian di kalung ini terlalu palsu. Bisa jadi dia beli yang palsu untuk menipuku. Tentu gue punya bukti. Aku punya surat keaslian dan riwayat pembelian ibuku. Kalung ini palsu, sertifikatnya pasti juga palsu. Pak polisi, jangan percaya omongannya. Dia cuma anak pembantu. Cicilah nona kaya. Nggak mungkin. Nyuri barang rumah sendiri, tetap nyuri kan? Apa yang mereka katakan benar? Lapor polisi palsu itu melanggar hukum. Pak polisi, bawa mereka ke kantor polisi. Selidiki sampai jelas, pasti ketahuan. Kak Raka Pratama. Ikut kami ke kantor. Alia Sutanto, cepat katakan. Katakan kalung itu kamu yang kasih ke Cici. Kenapa aku harus membuktikan untuknya? Bukan aku yang mencurinya. Aku tidak mencuri. Ada atau tidak, kami akan selidiki. Ayo. Tolong beritahu ayah saya. Oh iya, Paman Dharma Sutanto. Kita cari Paman Dharma Sutanto. Tunggu saja. Nanti kalau Paman Dharma Sutanto tahu, kami akan tamat. Alia Sutanto, kalau ada apa-apa dengan Cici, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalian masih belum pergi? Ayo. Terima kasih. Lukas parah ini masih harus ditahan-tahan? Mereka perlu bantuanku? Sama-sama. Aku punya cara untuk menghadapi Cici Sutanto. Baik. Beberapa hari ini jaga lukanya, jangan kena air. Alia Sutanto, kau serahkan adikmu ke polisi? Ya, aku yang melakukannya. Bagaimana bisa kau serahkan adikmu ke kantor polisi? Apa kau gila? Lalu, kenapa kau tidak tanya apa yang dia lakukan? Meskipun dia melakukan kesalahan, kau tidak seharusnya membawanya ke kantor polisi. Kau mau menghancurkan hidupnya. Jadi sekarang, keluarkan dia. Paman Dharma Sutanto, Alia juga anakmu. Lakukan begini, bukannya agak terlalu asik? Ini urusan keluarga kami, keluarga Sutanto. Tidak ada hubungannya denganmu. Selama itu berhubungan dengan Alia, berarti juga berhubungan denganku. Alia Sutanto, apa yang kau inginkan agar mau membebaskan Cici? Dharma Sutanto ngeluarin Cici Sutanto, diam-diam keluar banyak duit ya. Bukankah kau rela berkorban segalanya untuk anak di luar nikah ini? Mungkin ini kesempatanku untuk membuatmu mengembalikan milikku sedikit demi sedikit. Bisa saja dia dibebaskan, tapi ada syaratnya. Syarat apa lagi yang kau ajukan? Bisa juga tidak usah dibicarakan. Kalau begitu, saya harap Cici Sutanto bisa keluar. Katakan. Cici Sutanto mencuri kalung pemberian ibuku yang bernilai sekitar 2,2 miliar rupiah. Sekarang aku mau villa yang kutinggali ini dialihkan atas namaku. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Kita ini satu keluarga. Ngomongin balik nama rumah buat apa? Itu peninggalan ibuku untukku. Sekarang aku akan pakai ini untuk menukar kebebasan Cici Sutanto. Di matamu, apakah rumah lebih penting daripada masa depan adikmu? Pernahkah kau berpikir, kalau adikmu punya rekam kriminal, bagaimana masa depannya nanti? Apakah dia punya rekam kriminal atau tidak? Apa hubungannya denganku? Dia bukan anak kecil lagi. Harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kenapa aku punya anak sepertimu? Jika ada pilihan, aku juga tidak ingin jadi anakmu. Aku tidak punya ayah yang pilih kasih sepertimu. Baik. Aku setuju untuk balik nama rumah ini untukmu. Tapi bebaskan dulu Cici. Tidak bisa. Balik nama rumahnya dulu untukku. Nanti kau mengingkari janji, bagaimana? Baik. Aku setuju. Kau senang sekarang? Rumah sudah balik nama untukmu. Memang senang. Kalian berdua sekarang bisa minggat. Mau apa lagi? Rumah baru saja balik nama untukmu. Langsung mau mengusirku? Kak Alia, jangan keterlaluan seperti ini. Ayah sudah puluhan tahun tinggal di sini. Sekarang mengusir ayah keluar. Dia tinggal di mana? Berhenti. Bukan aku yang mau mengusirnya. Aku mau mengusir kalian berdua bersama-sama. Tempat ini sudah milikku. Bukan urusanmu sok baik di sini. Ayah, maafkan aku. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Bukan urusanmu. Aku tetap ayahmu. Jangan harap bisa mengusir kami. Mau tinggal? Boleh saja. Kalau gitu, biar dia jadi pembantuku. Bercanda saja. Bagaimanapun juga Cici adalah adikmu. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Kak Alia, aku tahu aku yang salah. Tapi kamu juga tidak boleh menghinaku seperti ini. Baru segini udah nggak tahan? Kalau kamu yang jadi nona besar keluarga dan digosipin di luar sana, gimana rasanya? Karena kamu bilang aku pembantu, maka aku juga harus buat kamu merasakan rasanya, kan begitu?
Cici masih belum dewasa, kau juga ikut-ikutan tidak dewasa. Cici hanya bercanda denganmu. Menyebar gosip aku anak pembantu bilang aku ngerundung dia bawa orang ke rumah buat mukul aku. Kalau semua ini cuma gurauan, maaf, aku nggak terima gurauan macam ini. Kau kan juga tidak kenapa-kenapa. Perlu segitunya mengejarnya. Paman Dharma Sutanto. Dulu waktu Alia dirugikan olehnya, Paman nggak tanya sepatah kata pun. Itu karena dia membuat marah orang lain, bukan salah Cici. Nggak sakit di badanmu, kamu malah sok lapang dada. Kak Alia, sudah, jangan katakan lagi. Semua ini salahku. Jangan salahkan ayah. Dari omonganmu, kayaknya nggak mau ya. Kalau nggak mau, cepat-cepat minggat dari rumahku. Raka, bantu aku bujuk dia. Kau tak boleh begini. Hanya dia melihatnya menganiaya Cici. Urusan Cici Sutanto nggak ada hubungannya denganku. Ayah, aku rela jadi pembantu Kak Alia. Asalkan kakak mau mengizinkan ayah terus tinggal di sini. Cici, kau tak perlu mengorbankan diri. Ayah bisa tinggal di tempat lain. Tak apa. Ayah sudah puluhan tahun tinggal di sini. Aku sedikit menderita. Tidak apa-apa. Mau akur sama ayah, pergi sana, jangan kotori mataku di sini. Kau, Kakak, sudahlah, jangan bicara lagi. Aku rela melayanimu. Baik, kita pergi. Kamu cuma mengusir mereka begitu saja? Dharma Sutanto berselingkuh selama ini, perlakukan aku buruk. Aku akan ambil balik sedikit demi sedikit. Sekarang aku baru ambil sebagian kecil. Masih ada bagian ibu sahamnya di perusahaan, semua akan kuambil kembali. Dulu kukira Alia sangat cinta pada Dimas Santoso. Makanya aku memilih mundur. Tapi tak kusangka dia jahat padamu. Kali ini, aku pasti jaga kamu baik-baik. Kak Raka, kamu datang juga. Kudengar kamu pecat sopirmu. Kamu kan nggak bisa nyetir? Gimana kalau aku gantikan? Aku anterin ke sekolah. Nggak keberatan kan? Masa sih? Kalau gitu, habis makan, nanti antar aku ke sekolah ya. Kak, ayo pergi. Oke. Dia mengapain? Makan dong. Siapa izin kau makan sama tuan? Duduk makan bersama. Aku, Kenapa masih berdiri? Steaknya terlalu besar. Buka pintu. ya, Cici, kenapa kamu pakai baju pembantu? aku cuma mau membantu Kak Alia mengerjakan hal-hal yang sanggup kulakukan. Alia Sutanto, bagaimana bisa kamu perlakukan Cici seperti pembantu? Kamu sendiri tidak punya tangan? Dia memang pembantu. Salah apa suruh-suruh dia? Kamu tidak perlu repot-repot menyusahkan Cici hanya untuk menarik perhatianku. Dia tidak bersalah. Kak Rama, coba cicip dong. Bubur ini enak banget. Alia Sutanto, apa ini sengaja? Ya. Memang aku sengaja. Kamu sengaja menyusahkan Cici, sengaja melakukan semua ini bukannya cuma agar aku melihatnya? Bukannya kamu cuma marah karena aku berikan medali emas itu ke Cici? Cuma medali kacangan. Kau pikir aku mau? Masih ngotot? Gue kasih tahu, apapun yang lo lakukan, gue tetap nggak bakal suka sama lo. Tolong jangan suka sama aku. Bikin kesel aja. Hei, gimana caranya kau biasa-biasa aja, tapi pede banget? Lo jangan harap gue mau balikan. Ayo kita pergi, Cici. Jangan-jangan dia beneran nggak suka sama Dimas Santoso? Itu, Kak Raka Pratama. Kenapa lihat aku terus? Dimas Santoso? Aku sama dia nggak ada apa-apa. Cepat anterin aku ke sekolah, aku hampir telat. Baik. Ayo pergi. Kenapa kau ada di mobilku? Keluar! Lo pecat Paman Dodi Gunawan, lo yang tanggung jawab antar gue sama Cici ke sekolah. Kalau nggak, gue bakal... Aku ulangi. Keluar! Lo ngomong gimana sih? Memang begitu caraku bicara. Alia Sutanto, sikap sok tinggi lo begini. Bikin gue jijik banget. Mobilku. Wajar kalau aku angkuh. Lebih baik daripada kalian berdua yang nebeng tapi tak tahu diri. Malah mau mengaturku. Siapa yang lo bilang nebeng? Aku hampir sebut nama aslimu. Kalian sekarang
Kan memang nebeng. Lu- Wah, tebal sekali mukamu. Sudah dimaki begini. Masih belum pergi? Punya mobil jelek aja sok jago. Lebih hebat darimu. Hati-hati. Keren banget. Kenapa dulu aku buta? Sampai suka sama Dimas Santoso si jelek itu. Alias Sutanto, jangan nyesal nanti. Jangan harap gue mau ke sekolah bareng lo lagi. Duduk yang baik. Alias Sutanto, lo cuma mau bikin gue cemburu, kan? Gue nggak peduli. Ayo pergi. Aneh. Ini bukan mobil keluarga Cici, kok alias Sutanto yang turun? Ini bagaimana ceritanya? Kok kamu nggak naik mobil keluargamu sendiri ke kampus? Kok malah naik taksi? Iya, Cici. Lalu hari itu, saat alias Sutanto lapor polisi, bagaimana ceritanya? Aku jadi agak bingung nih. Pak Raka Pratama naik mobil keluarga Cici antar alias Sutanto ke sekolah. Tentu karena mobil itu bukan miliknya. Cici dulu selalu naik mobil ini ke sekolah. Kamu ngomong apa sih? Apa kau mengganggu Cici lagi? Di hatimu, apapun yang kulakukan selalu menyakiti dia. Kamu merebut mobil Cici, suruh Cici naik taksi. Ini kan perundungan. Tolong sadarlah. Mereka berdua yang mau nebeng mobilku. Aku nggak mau. Udah cukup, alias Sutanto. Kami udah nurutin maumu. Masih mau apa lagi? Aku cuma nyatakan fakta. Segitu aja udah nggak tahan. Jangan-jangan yang dikatakan alias semuanya benar? Waktu itu cuman salah paham. Waktu itu yang lapor polisi itu alias Sutanto salah paham. Bukan salah Cici. Hari ini gue yang suruh dia taksi bareng gue. Alias Sutanto selalu lambat, nyebelin. Kami nggak bisa nunggu. Aku kan sudah bilang, Cici itu nona besar keluarga Sutanto. Masa mencuri barang sendiri sampai ketahuan? Ternyata benar, Alia masih seperti biasa tak tahu malu. Kalau Dimas Santoso si idola kampus tidak menjelaskan, kita bakal dibully lagi sama alias Sutanto. Betul. Kalau kalung itu bukan punya Cici, mana mungkin Cici dibebaskan? Nggak nyangka alias Sutanto ternyata jahat banget. Cici cuma dikira-kira salah. Kapan kalian berhenti berpura-pura? Kak Raka, aku berangkat sekolah dulu. Baik, nanti aku jemput pulang sekolah. Jaga lukanya, jangan kena air. Oke, kamu cerewet banget sih. Ini kan salah kamu yang ceroboh. Cepetan pergi. Basa-basi apa lagi? Cuma dikirim ke sekolah sekali sama Pak Raka Pratama doang. Hari ini Pak Raka Pratama mengantar Alia ke sekolah. Jangan-jangan Pak Raka juga digoda si perempuan rendahan? Kak Raka Pratama. Cuman sementara terpikat. Cici, kamu terlalu baik hati. Terkadang terlalu baik hati juga nggak bagus. Sudahlah. Hari ini ujian akhir semester, ujian sebentar lagi dimulai. Ayo cepat masuk. Iya. Halo Raka, saya Rektor Surya dari Universitas Inovasi. Beberapa hari lagi akan ada perayaan ulang tahun ke-50 kampus. Sebagai terima kasih atas sumbangan Anda selama ini, kami ingin mengundang Anda untuk hadir. Apakah Anda ada waktu? Aku akan datang. Oh, baik-baik. Kebetulan hari ini ujian akhir. Bisakah kami mengundang Anda untuk menyerahkan beasiswa pada 10 besar, agar adik kelas bisa melihat legenda kampus dari dekat? Boleh pilih yang kasih penghargaannya? Bisa. Siapapun yang Anda tunjuk boleh. Cici Sutanto. Beliin aku air mineral. Aku Cepat. Cici, kenapa kamu belikan dia air? gak apa-apa, sesama teman saling bantu. Kenapa kamu suruh-suruh Cici? Kenapa harus aku? Tanya aja dia. Kamu tidak lihat Cici hampir menangis? Kamu, anak pembantu, berani suruh-suruh nona besar. Betul. Kamu nggak tahu ujian akhir semester sebentar lagi. Sekarang kamu suruh Cici ini itu. Nanti kalau dia baliknya keteteran gimana? Cici itu pengertian. Kami nggak bakal biarin kamu nakalin dia. Siapa yang ganggu dia? Atau tanya sendiri, apa dia rela?
Tidak apa-apa. Aku melakukannya dengan sukarela. Jangan sampai mereka tahu. Sekarang aku cuma pembantu Alia Sutanto. Bisa nggak kamu berhenti berlagak polos begitu? Seolah aku yang zalimi kamu. Maaf ya, Kak Alia. Semua ini salahku. Kamu masih ganggu Cici. Aku memang ganggu dia. Memang kenapa? Kamu Sedang apa ini? Bel sudah berbunyi. Tidak dengar? Anak-anak, seminggu lagi adalah ulang tahun kampus kita yang ke-50. Kampus akan mengadakan pesta dansa, dan alumni kita, Raka Pratama, Pak Raka juga akan hadir untuk ujian akhir semester ini kepada 10 siswa terbaik memberikan beasiswa. Oke. Cici, kakakmu loh. Kakakmu akan datang ke sekolah kita. Jangan-jangan dia datang buat kamu, Cici. Aku kali ini harus ujian dengan baik. Kalau bisa masuk 10 besar, bisa lihat Pak Raka dari dekat. Kalau masuk 10 besar, Pak Raka Pratama bisa kasih hadiah langsung ke aku. Baik, semua tenang. Ujian dulu. Cici, kamu ikut kami jalan? Em, barangku belum selesai dikemas. Kalian pergi dulu saja. Jangan tunggu aku. Baiklah, ayo pergi. Dia kan paling suka dipuji-puji sama mereka. Iya ya, biasanya Cici Sutanto dan teman-temannya selalu bareng. Kok hari ini pulang sendirian? Alia Sutanto, aku tunggu lihat kamu memalukan diri di ulang tahun kampus. Lihat nanti kamu bagaimana berkilah. Kak Raka, bisa datang ke sini nggak? Oke, aku segera ke sana. Cari aku, ada apa? Besok aku ujian, minta bimbingan matematika lanjutan dong. Baik. SKS, sistem kebut semalam. Tolongin aku ya. Oke. Ini soal kalkulus kurang 2. Pesan-pesan aneh waktu itu. Bilang Kak Raka suka sama aku. Pilih A atau C. Ada apa? Nggak apa-apa. Aku lagi mikir soal ujian. Lanjut. Kak Raka Pratama. Seminggu lagi adalah ulang tahun ke-50 sekolah. Sekolah akan mengadakan pesta dansa. Aku nggak jago menari. Bisa nggak bantu aku latihan? Jangan panggil sembarangan. Sibuk. Aku juga udah lama nggak menari, mending Kak Raka temani aku latihan. Kak Raka, aku mau latihan menari sama kamu? Baiklah. Latihan di mana? Di sini saja. Tunggu saja. Nanti di acara sekolah aku pasti mempermalukanmu. Puas?
Melihat dia tak senang, aku jadi senang. Baik. Kamu mau gimana? Semua ikut kamu. Ya ampun, gue jadi pengen pacaran juga. Memang teman masa kecil yang paling cocok. Manis banget sih. Bos kejam Pak Raka Pratama cinta mati. Apa aku nindih kamu? Alia, sebenarnya aku... Wah, seru. Akhirnya berani juga. Manisnya bikin mati. Cium dong, cepat. Cium dia. Raka Pratama mau menyatakan cinta padaku. Bagaimana ini? Aku belum siap. Ini terlalu cepat. Itu, besok masih harus sekolah. Hari ini sudah terlalu malam. Aku tidur dulu di kamar. Santai saja. Aku tunggu. Cici, kamu hari ini cantik sekali. Andai aku punya latar belakang keluarga kayak Cici. Hei, aku dengar di kelas kita tak ada yang mau berpasangan dengan Alia. Maka dia pasti tak punya pasangan dansa. Dia jahat banget. Siapa yang berani jadi pasangannya? Cici, jangan-jangan dia curi bajumu? Ini bukan bajuku. Alia, kok sendirian saja? Di mana pasangan dansamu? Masa nggak punya pasangan dansa? Kalau nggak punya pasangan dansa, gimana mau nari? Kak Anran, Kak Haoyu nggak mau jadi pasangan dansamu. Waktu itu di rumah, kamu maksa Kak Haoyu latihan dansa. Aku kira Alia Sutanto berani-beraninya minta Pak Raka Pratama latihan dansa. Alia Sutanto pikir dia siapa? Itu kan Pak Raka Pratama. Jangan sampai dia nodain. Betul, tercemar. Aku bahkan sudah pegang. Bisa apa kau padaku? Kamu, Pak Raka Pratama mana mungkin gak sudi sama orang kayak kamu. Pak Raka Pratama cuma sementara terpikat sama penampilannya. Lambat laun bakal sadar sifat aslinya. Aku masih punya penampilan. Kau punya apa? Kamu... Alia Sutanto, ini akibatnya lo macam-macam sama gua. Awalnya gua masih mau kasih lo kesempatan. Pertimbangin jadi pasangan dansa gua. Tapi sekarang, bahkan lo nyungsep minta-minta, gua nggak akan peduli. Aku justru ingin kau cepat pergi. Lebih baik kau tepati ucapanmu itu. Kak Anran, kalau Kak Haoyu nggak datang, kamu gimana? Wah, sendirian nggak bisa dansa loh. Cici, nggak usah peduliin dia. Kita cuma perlu lihat nanti, dia bakal malu kayak gimana. Siapa bilang menari perlu pasangan dansa? Kamu, jangan-jangan cuma mau nebeng aja. Nggak punya pasangan dansa ya udah nggak punya. Malah cari alasan buat jaga harga diri yang menyedihkan. Alia Sutanto, kalau kamu jujur ngaku, kami nggak bakal ngetawain. Aku, Alia Sutanto, menari tidak butuh pasangan dansa. Hah, cuma bisa omong doang. Kamu pikir kamu Cici? Cici itu diajarin dansa khusus sama Paman Dharma Sutanto. Kamu belajar lewat video doang kan? Aduh, kasihan banget. Nggak punya pasangan dansa. Sekarang malah maksa kelihatan kaya, bilang bisa nari. Alia Sutanto, nanti kami ketawain kamu pelan-pelan banget, kecil banget. Jangan bikin kami kecewa ya. Boleh aku ajak berdansa? Boleh.
dia kok bisa latihan dansa bareng Pak Raka Pratama? Cuman ngandelin wajah lumayan buat merayu Pak Raka Pratama di sini. Pak Raka Pratama ganteng banget. Aku juga dansa sama Pak Raka Pratama. Pak Raka Pratama itu benar-benar sangat sesuai dengan selera saya. Kapan saya bisa menari bersama Pak Raka Pratama? Kak Anran, jangan-jangan kamu pikir habis dansa sama Kak Hao lalu merasa jadi pusat perhatian? Memang tak sehebat kau. Seorang pembantu berani melawan majikan? Kamu! Aku cuma mau papa tetap tinggal di rumah. Aku nggak kayak kamu. Anak durhaka. Yes. Seharusnya aku usir kalian semua langsung keluar. Kamu. Para siswa, hari ini hari jadi ke-50 universitas kita. Kami mengadakan perayaan khusus. Dalam 50 tahun ini, banyak siswa telah dididik. Sebagai terima kasih pada Pak Raka Pratama atas bantuannya, saya mengundangnya khusus. Hari ini Raka akan menyerahkan beasiswa kepada 10 besar ujian akhir semester ini. Selanjutnya, siswa yang namanya saya sebut, silakan naik ke panggung. Peringkat ke-10, Maya Halim. Ke-9, Nadia Saputra. Ke-8, Sinta Hartono. Peringkat pertama, Alia Sutanto. Sisi Sutanto. Juara 1 bersama. Ini, lihat kan? Cici memang hebat. Alia Sutanto dan Cici Sutanto nilai sempurna semua pelajaran. Jadi, juara 1 bersama. Tapi Alia Sutanto kan juara 1 juga. Jangan-jangan ada salah? Betul, gua nggak heran kalau Cici dapat juara 1. Tapi dengan otak Alia Sutanto, mana mungkin dia juara 1? Kalian ngomong Alia Sutanto jangan-jangan curang atau nyontek ya? Bener juga. Kemungkinan besar Alia Sutanto curang. Nggak tahu, malu banget pakai cara begitu. Buat saingin Cici juara 1. Alia. Selamat. Tunggu. Tunda penyerahan penghargaan. Ada yang curang dalam ujian akhir semester ini. Curang. Setelah diselidiki, lembar ujian Alia Sutanto sama persis dengan kunci jawaban. Dan lagi kami sengaja membandingkan catatan Alia Sutanto. Ternyata catatannya berbeda dari biasanya. Kan gue bilang, Cici Sutanto waktu itu kelakuannya aneh banget. Rupanya udah nyiapin jebakan. Kali ini, tak peduli bagaimana Alia membela diri, semuanya sia-sia. Selanjutnya, Alia akan dibully, dihina seluruh sekolah, dan akhirnya terpaksa keluar sekolah. Sial, jalan buntu tak ada solusi. Rektor. Alia mustahil nyontek. Mungkin ada kesalahpahaman. Nah kan gue bilang, mana mungkin Alia Sutanto dapat nilai setinggi Cici. Ternyata nyontek beneran. Persis banget sama kunci jawabannya. Entah dapat kunci jawaban dari mana. Kayak gini, masih berani naik podium terima penghargaan. Kayaknya dia terlalu butuh duit, sampai malu-maluin aja dilupakan. Kalian yang bilang aku curang, punya bukti aku curang? Keluarkan. Barusan rektor udah bilang, kamu nggak denger ya? Faktanya udah jelas di depan mata. Mau ngeles lagi? Kali ini nggak ada yang bisa nolongin kamu. Ngapain banyak omong sama dia? Tunggu aja dia dipermalukan di depan seluruh kampus. Nanti yang memalukan adalah kalian. Masih keras kepala aja. Udah jelas banget kok. Rektor aja udah ngomong di depan semua orang mengungkap kamu. Kamu masih aja ngeles. Dulu kamu nggak pernah juara 1 sekampus. Tiba-tiba kali ini dapet. Kalau bukan nyontek apalagi? Nggak mungkin ada orang tiba-tiba bisa jadi juara 1 sekampus. Dari awal juga kamu bukan orang baik. Nyontek saat ujian ya udah bisa ditebak. Kau tak bisa dapat nilai bagus, bukan berarti orang lain sama bodohnya denganmu. Kak Anran, kamu nggak perlu sampai bersaing denganku dengan curang saat ujian kayak gini. Alia Sutanto, aku tak sangka kamu ternyata orang seperti ini. Cemburu pada Cici, sampai memakai cara begini untuk menyayangi Cici. Hanya demi agar aku memperhatikanmu. Mulutmu terlalu kotor. Cepat pergi cuci sana. Kak Hao Kak Anran ketahuan nyontek, masih nggak mau mengaku. Masih nggak sadar salah. Kamu nasihatin dia dong. Jangan biarin dia terus-terusan salah jalan.
Aku percaya Alia. Dia juara 1 karena kemampuannya. Pak Raka Pratama, kali ini Anda salah lihat orang Alia Sutanto itu orang kayak apa. Kami yang paling tahu. Dia pasti bisa ngelakuin hal kayak gini. Dia nggak kayak yang kamu bilang. Rektor belum umumkan hasil. Kalian langsung tuduh aku menjiplak dan curang. Kalian lebih hebat dari rektor? Kak Anran, nggak perlu sampai bersaing denganku sampai lakukan hal kayak gini. Mengaku salah sekarang masih ada waktu. Cici, kamu nggak usah nasehatin dia. Orang yang nggak tahu salah kayak dia, nasehatin pun percuma. Sudah kukatakan aku yang mengerjakan sendiri. Kalian mau fitnah aku, keluarkan buktinya. Udah kayak gini masih aja ngeles Alia Sutanto, gue penasaran banget. Sebenarnya kamu punya nyali apa sampai berani ngomong kayak gitu? Hanya dengan lembar ujian ini yang kujawab. Kata demi kata, juara pertama ini seharusnya memang milikku. Juara 1 hasil nyontek, tetap dihitung juara 1. Belajarlah dari Cici, andalkan kemampuan sendiri. Aku tidak curang, aku juga tidak salah. Yang salah adalah kalian. Kami yang salah. Nanti waktu diumumin ke seluruh kampus baru tahu yang salah itu kamu. Kak Anran, jangan ikuti egomu, bikin masalah ini makin besar. Nggak baik buatmu. Bagaimana kalau kamu dengerin aku mengaku salah ke kepala sekolah? Kalau gue bilang gue punya bukti kalau gue nggak bersalah, Lucu banget. Udah pasti kamu yang nyontek masih bisa ngasih bukti buat ngebela diri. Jangan-jangan bukti yang kamu tunjukin itu hasil curian kamu dari kunci jawaban itu? Itu namanya ngaku sendiri dong. kalau yang gue bilang bener dan gue punya bukti buat buktiin gue nggak salah, kalian semua harus minta maaf sama gue. Baiklah, kalau kamu bisa kasih bukti kalau kamu memang nggak bersalah, gue bisa minta maaf. Tapi apa kamu bisa? Gue bisa minta maaf sama kamu, tapi bukti kamu harus bikin gue percaya. Iya, aku juga. Alia ini kurang pikir. Bukti apa yang bisa kamu tunjukkan? Sial. Cici Sutanto menekan lembar ujian, tindakannya sangat rahasia. Alia, dari mana kamu bisa dapatkan buktinya? Kali ini pasti Cici Sutanto menang. Alia Sutanto, kita kasihan banget. Kak Alia, kalau kakak bisa tunjukkan buktinya, aku juga mau minta maaf. Tapi, tolong jangan buat kami kecewa. Ini buktinya. Wajar. Siapa suruh niatmu nggak bener? Meskipun sayangku Alia telah membongkar kejahatan toko perempuan kedua, tapi orang-orang tetap tidak percaya. Ketemu. Di bawah meja di kantor, gue nemu lembar ujian Alia Sutanto. Ternyata Alia Sutanto memang difitnah. Kami belum menyelidiki dengan jelas terjadi kesalahpahaman terhadap Alia. Tak disangka Cici Sutanto ternyata orang seperti itu. Iya, kelihatan lugu, tapi ternyata jahat banget. Tadi kalian bilang apa? Asal gue kasih bukti, kalian bakal minta maaf. Sekarang buktinya udah di depan mata, minta maafnya mana? Bukan aku. Kami percaya sama kamu, Cici. Betul, kami juga percaya kamu. Jangan pikir cuma modal satu video bisa fitnah Cici. Buktinya udah jelas, masih mau ngeles. Cici kan nona besar keluarga Sutanto. Ngapain dia fitnah kamu? Benar, Cici Sutanto adalah nona besar keluarga Sutanto. Tidak perlu memperebutkan beasiswa ini sampai melakukan hal seperti ini. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Benar. Cici, lihat. Pak Raka Pratama juga berpihak ke kamu. Rektor benar. Hari ini aku sengaja mengundang seorang perempuan terpenting dalam hidupku untuk ikut menyerahkan penghargaan. Dia adalah nona besar keluarga Sutanto. Cici, Pak Raka Pratama panggil, cepat ke sana. Kak Raka, aku... Alia Sutanto. Betul, gue emang nona besar keluarga Sutanto. Dan yang kalian sebut nona besar keluarga Sutanto, Cici Sutanto, sebenarnya cuma anak di luar nikah papa gue.
Apa? Cici, kamu bukan nona besar keluarga Sutanto? Bilang dong, Cici. Kamu cuma anak di luar nikah aja. Kamu beneran nona besar keluarga Sutanto nggak sih? Jangan-jangan sama ini bohongin kita? Bukan. Aku tidak. Jangan percaya dia. Dia mengada-ada. Cici Sutanto, lu pikir gue nggak tahu hubungan lu sama Dharma Sutanto apa? Kak Alia, itu semua salah paham. Salah paham semua. Tolong jelaskan ke mereka atas namaku. Biar gue jelasin. Terus biarin lu lanjut pakai identitas nona besar keluarga Sutanto buat fitnahin gue. Alia Sutanto, sudah cukup. Cici juga nona besar keluarga Sutanto. Walaupun Cici itu anak di luar nikah, terus kenapa? Dia tetap anak kesayangan Paman Dharma Sutanto. Apapun yang Cici lakukan, Paman Sutanto pasti bela. Iya, kita kan teman sekelas. Perlu banget sampai segitunya. Apalagi kalian berdua kan saudara. Mama cuma punya gue satu anak perempuan. Masa gue nggak tahu kapan dia lahirin anak lagi? Jangan terlalu menekan. Gue yang kejam? Kalian ini orang sibuk jadi gampang lupa. Waktu Cici bawa kalian ke rumah, gue buat ngerundung, gue gantiin lembar ujian dan fitnahin gue. Kenapa kalian gak bilang dia yang kejam? Lagi pula kamu kan gak kenapa-kenapa juga. Bukannya itu cuma salah paham? Lagi pula luka kamu kan udah sembuh. Ini alasan kalian menyakiti Alia. Kalau aku salah paham juga, lalu melukaimu bagaimana? Kak Alia, sudahlah. Ini salahku. Tak ada hubungannya dengan mereka. Sudah, Alia Sutanto. Apa yang harus kami lakukan agar kau lepaskan Cici? Biarin dia boleh. Sekarang suruh Cici Sutanto berlutut dan minta maaf sama gue. Kak Alia, aku mau minta maaf padamu. Tapi, kakak jangan paksa aku untuk berlutut di depan banyak orang. Iya, jangan keterlaluan. Alia Sutanto, kok kamu bisa kayak gini? Maksa Cici berlutut minta maaf di depan seluruh sekolah. Kamu bikin Cici nanti di sekolah gimana mau belajar lagi? Kalau berbuat salah, bukankah harus bertanggung jawab? Pak Raka Pratama, kami bukan maksud begitu. Kalian ini anjingnya Cici Sutanto ya? Dia di luar nyebar fitnah soal gue. Kalian malah belain dia. Sekarang buktinya sudah jelas di depan mata kalian. Kalian malah mulai ribut lagi. Alia Sutanto, kenapa kamu selalu hitung-hitungan? Hanya untuk hal kecil, kau tak mau lepaskan Cici? Betul, kami pasti nggak biarin kamu ganggu Cici. Betul, gue juga nggak bakal. Kalau tidak minta maaf, aku akan lapor polisi lagi. Aku akan bawa kau masuk penjara. Aku yakin Pak Polisi lebih tahu caranya membuat orang menyerah. Alia Sutanto, kenapa kamu harus selalu nyalahin kesalahan Cici? Iya, masa kamu nggak pernah bikin kesalahan? Aku memang tidak pernah melakukan hal merebut rumah orang seperti itu. Kak Alia, dulu aku cuma bercanda. Jangan dipikirkan. Aku benar-benar tak sengaja. Cici sudah bilang Alia, dia nggak sengaja. Dia nggak berniat jahat ke kamu. Kasih dia kesempatan. Ini disebut bercanda? Ini disebut tidak berniat jahat? Kalau bukan karena arah pertama waktu itu, aku mungkin sudah mati karena tekanan kalian. Kan kamu sekarang udah berdiri di sini, Luka. Kamu kan udah sembuh total. Iya, kamu suruh Cici di depan seluruh siswa sujud minta maaf ke kamu. Keterlaluan banget. Kalau kalian kasihan padanya, lebih baik kalian yang menggantikannya berlutut. Jangan keterlaluan. Hari ini aku memang ingin dia berlutut dan minta maaf padaku. Lihat siapa yang bisa cegah aku. Alia Sutanto, kok kamu jahat banget sih? Kamu bicara apa? Dia bukan orang yang bisa kalian sembarangan nilai. Kalau hari ini yang dipermalukan adalah aku. Aku tidak punya status nona besar keluarga Sutanto. Mungkin Cici Sutanto tidak akan membelaku sedikit pun. Kak Alia, pasti ku bela kakak. Lihat, Cici beda jauh sama kamu. Coba bayangkan kalau posisimu baik, Cici bisa memaafkanmu. Kenapa kamu nggak bisa memaafkan Cici? Basa-basi apa lagi? Kalian tidak merasakan sakitnya. Tapi kalian paling sok toleran. Kak Alia, kalau kakak begini, ayah akan marah. Ayah ingin kita berdua hidup rukun. Jangan ancam aku dengan Dharma Sutanto. Aku tidak takut menyerangmu. Kalau begitu, Cici juga anak Paman Dharma Sutanto. Lalu kenapa kamu perlakukan Cici seperti ini? Paman Dharma Sutanto pasti tak akan membiarkanmu. Kau pikir aku takut? Kak Alia, aku mau minta maaf. Tapi tak bisa berlutut. Kau pikir kau punya hak untuk menawar? Kalau kau tidak minta maaf, aku terpaksa harus memanggil Pak Polisi lagi. Alia Sutanto, bukankah ini cuma ujian? Aku tahu. Kurasa kamu masih cemburu pada Cici. Ingin menarik perhatianku dengan menyusahkannya. Wah, tebal sekali muka kau. Bukankah begitu? Cici sudah mau minta maaf. Masih mau dia berlutut? Karena kau tahu aku suka Cici. Jadi sengaja menyusahkannya?
Kalau kau begitu setia dan ingin membelanya, aku tidak keberatan kau yang menggantikannya berlutut. Kamu Sungguh. Kak Dimas, terima kasih sudah mau membantuku. Cici, tak boleh melemu. Kamu tahu, pria pantang berlutut. Siapa lagi yang ingin membela Cici Sutanto? Cici, sepertinya Alia Sutanto tak akan membiarkanmu. Coba kamu berlutut saja. Baik. Aku berlutut. Cici, Mengganggu. Pergi sana. bagaimana kalau hari ini aku tak izinkan? Alia Sutanto, apa kau tak sadar kalau kau sangat menyebalkan? Memanfaatkan kebaikan Cici, terus menyakitinya. Apa yang sudah gue lakukan? Gue cuma suruh dia berlutut minta maaf. Gue yang suruh dia ganti lembar ujian. Cuma hal kecil, kau ngomong terus di sini. Ku beritahu, di mataku, kau takkan bisa menandingi Cici. Terima kasih sudah berpikir begitu. Kalian cocok banget jadi pasangan. Aku takkan biarkan kamu begitu saja menyakiti Cici. Kamu mau apa? Sudahlah. Jangan ribut lagi. Aku berlutut. Aku berlutut. Cici! Alia Sutanto, jangan kau bertindak keterlaluan. Kalau ada apa-apa dengan Cici, gue pasti nggak bakal lepasin lo. Pura-puranya kayak beneran. Dimas! Cici, akhirnya kau sadar. Tadi aku hampir mati kaget. Masih ada yang nggak enak badan. Terima kasih antar aku ke rumah sakit. Sungguh romantis ya. Kamu sudah bangun? Jangan lupa kamu harus berlutut minta maaf. Alia Sutanto, Cici sudah begini keadaannya. Masih mau kau sakiti dia? Iya betul. Gue memang jahat kayak gini. Ngapain gue harus lepaskan dia? Jangan sampai lupa ya. Kau... Sudahlah. Gawat Cici, masalahmu sebagai anak di luar nikah tersebar. Sekarang seluruh kampus sudah tahu. Orang seperti itu bisa satu sekolah denganku. Sangat menjijikan. Anak di luar nikah, berani-berani memfitnah nona besar. Alia Sutanto, akan kubalas. Tak akan kubiar kau. Siapa berani kau lukai Cici lagi? Cici Sutanto ngadu. Cepat banget sih. Kamu buru-buru balik ya, buat belain dia. Apa yang kau lakukan padanya? Cici sampai masuk klinik sekolah. Kenapa kamu nggak tanya dia ngapain ke gue? Dia ngapain? Selalu kau sakiti Cici. Dia selalu mengalah. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Cici Sutanto ngadu. Mungkin dia nggak berani kasih tahu kamu. Soalnya apa? Gue kasih tahu. Cici Sutanto fitnah gue. Hampir bikin gue malu di depan seluruh kampus. Kau suruh Cici jadi pembantu. Hatinya penuh kesal. Semua salahmu. Kalau kau tak paksa dia, mana mungkin dia berani melakukan hal itu? Gue maksa dia. Dia nggak mau. Kalian semua bisa pergi sekarang. Bagaimana bisa aku punya anak durhaka sepertimu? Kau bahkan mau Cici sujud minta maaf padamu? Beraninya kau. Dibanding perbuatannya padaku, aku sudah sangat sabar. Itu juga salahmu sendiri. Memang bapak anak yang serasi. Kesalahan sendiri. Selalu lempar ke orang lain. Apa katamu? Maksudnya literal. Jangan-jangan kamu masih mikir, gue nggak tahu. Cici Sutanto itu anak yang kamu sembunyi-sembunyi dari mama gue. Pelihara anak di luar nikah. Begitu mama gue pergi, kamu langsung buru-buru bawa dia pulang. Lalu bagaimana? Cici adikmu. Apakah ini alasanmu menyakiti dia? Gue nakalin dia nggak perlu alasan. Dia memang pantas. Hari ini aku harus beri pelajaran padamu. Aku mendidik anakku. Tak perlu kau ikut campur. Minggir! Demi seorang anak di luar nikah, kau berani memukul Alia? Bukankah keterlaluan? Ini urusan keluargaku. Masalah Alia adalah masalahku. Aku pasti turun tangan. Cici. Kepalamu masih pusing? Lihat. Kau perlakukan Cici seburuk apa? Cepat minta maaf padanya. Gue minta maaf ke dia.
Ngapain? Hanya karena kau memaksanya masuk klinik sekolah? Aku baik-baik saja. Kak Alia seharusnya tak sengaja. Sudahlah. Lihat, Cici, sampai sekarang masih memikirkanmu. Cepat minta maaf padanya. Nggak mungkin. Cici Sutanto masih utang berlutut minta maaf ke gua. Cici sudah begini. Masih terus kau kejar? Dia juga tak pernah berpikir untuk membiarkanku. Aku cuma membalas. Kalian sudah bereaksi berlebihan. Alia Sutanto, pernahkah kau pikir kau adalah kakak? Kau harus mengalah pada adikmu. Anak di luar nikah tak pantas jadi adikku. Nona besar keluarga Sutanto, hanya aku satu-satunya. Baik. Baiklah. Hari ini aku akan beri Cici sebuah status. Mulai sekarang, Cici bukan lagi anak di luar nikah. Dia adalah nona kedua keluarga kita. Lihatlah kau masih berani mengganggunya. Cici, kita pergi. Ayo. Kamu baik saja. Aku baik-baik saja. Sudah lama aku tahu Dharma Sutanto hanya punya satu anak perempuan, Cici. Ayo kita pergi. Kenapa murung begitu? Dapat ranking 1 kok tidak senang? Oh ya Kak Raka, kamu ada waktu? Ada apa? Aku ranking 1 seangkatan, semua berkat kamu. Aku ingin traktir kamu makan. Sebagai terima kasih bantuanku les. Baik. Mau makan di mana? Ke hotel terbaik, Hotel Samudra Raya. Aku masih VIP di sana. Ini bukan restoranku. Baik. Ini bukan bos, kenapa tidak biarkan saya teriak? Nona, Kak Raka, pesan apa saja yang kamu mau? Baik. Kamu duluan. 1 crepe, sup krim susu segar, hati angsa Prancis panggang, dan 2 kue keju. Oh iya, buka juga 1 botol anggur romaine conti, biar kenyang dulu. Wah, Cici, kamu baik banget sampai mengajak kami makan di restoran mewah begini. iya nih. Katanya makan di sini harganya selangit. Jangan begitu. Cuma sekitar 100 juta rupiah. Hari ini, aku ingin berterima kasih atas perhatian kalian selama ini. Mau makan apa? Silakan pesan. Ayo, Cici yang paling baik. Alia Sutanto, kenapa dia juga ada di sini? sama seperti dia. Pesan lagi 1 untukku, yang termahal di restoranmu. Wah, Cici, 1 botol anggur ini saja harganya sekitar 300 juta rupiah. Kamu terlalu dermawan. Masa bilang diri sendiri nona besar keluarga Sutanto, tapi ternyata nggak ada apa-apanya dibanding Cici. kayaknya Paman Dharma Sutanto paling sayang siapa? Siapa sih yang benar-benar nona besar keluarga Sutanto? Ada orang yang lucu banget. Aduh, jangan bilang begitu. Ayahku sangat menyayangi Kak Alia. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Terus menghantui saja. 1 siput panggang ala Prancis, 1 ikan dori panggang, dan salad keju roda. Sama seperti dia. Apapun yang dia pesan, sajikan juga untukku. Wah, Cici, ini terlalu mahal. Walaupun Alia Sutanto itu nona besar yang sah. Terus kenapa? Tetap aja nggak bisa nanding sedikit pun dari Cici. Masih mau saingan sama Cici. Semangat Cici, kalahkan dia. Aduh, aku tidak bermaksud membandingkan diri dengan Kak Alia. Aku cuma mau menjamu mereka dengan baik. Cici, kamu yang terbaik. Hari ini di sini kok terasa agak pengap ya. Bagaimana kalau begini? Manajer, Selamat siang, Nona. hari ini restoranmu aku sewa seluruh restoran. Beberapa orang harusnya sadar akan statusnya lebih awal. Cici lah anak Paman Dharma Sutanto. Kalau nggak bisa, jangan maksa. Manajer, cepat kosongkan tempatnya. Aku tak suka ada orang tak penting di sini. Mereka semua tolong keluarkan. Baik, Nona.
Mohon tunggu sebentar. Maaf, Anda berdua. Hari ini restoran kami telah dipesan penuh oleh orang lain. Mohon Anda berdua segera pergi. Kamu lihat baik-baik. Siapa aku ini? Maaf, saya tidak mengenal Anda. Silakan segera pergi. Cici Sutanto, kamu... Kak Alia, maaf ya. Aku juga cuma ingin menjamu mereka dengan baik. Alia Sutanto. Sekarang apalagi yang bisa kau bandingkan dengan Cici? Aku sudah bilang dari dulu. Kau tak akan pernah bisa menyaingi Cici. Hai, kalian lihat kok ada orang yang tak tahu diri begini. Betul, mau bandingin sama Cici. Lihat dulu diri sendiri. Siapa sih kamu? Nona besar asli pun gimana? Cici satu-satunya mutiara keluarga. Aduh, jangan bilang begitu. Ayahku sangat menyayangi Kak Alia. Alia Sutanto, kalau paham situasi, pergi saja cepat. Jangan ganggu kami makan. Kalau aku tidak pergi, Jangan pergi. Yang diundang Cici hari ini kan kami, bukan kamu. Kamu mau tinggal? Tanya dulu sama Cici, setuju apa enggak? Kak Alia, kalau kau mau tinggal, bisa saja kok. Bagaimana kalau begini berlutut dan minta padaku? Alia Sutanto, kamu minta ampun saja, biar bisa terus makan di Hotel Samudra Raya. Sudah untung besar. Menurut gue, Cici terlalu baik hati. Cici Sutanto, kamu cuma seorang anak di luar nikah yang tak boleh terang-terangan. Berani-beraninya bicara begitu padaku. Ayah bilang, sekarang aku adalah nona kedua keluarga Sutanto. Kau dan aku, status kita setara. Dharma Sutanto, semua yang dimilikinya adalah milik ibuku. Kak Alia, ibumu sudah lama meninggal. Kau sekarang tak punya uang. Alia Sutanto, sampai sekarang masih belum paham. Di mana ada kasih sayang, di situ ada uang. Cici, satu-satunya anak Paman Dharma Sutanto. Nggak tahu diri. Mau saingan sama Cici ya? Alia Sutanto, kamu minta ampun saja. Mungkin Cici kasihan, kamu bisa terus makan di sini? Siapa bilang aku tak punya uang? Kartu hitam yang Cici keluarkan hanya dimiliki oleh orang dengan aset tertentu. Kamu punya? Siapa bilang aku tak punya kartu hitam? 10 kali lipat dari harga yang dia tawarkan. Sewa restoran ini penuh. Baik, baik, baik. Segera kami urus untuk Anda. Tidak mungkin. Mana mungkin kamu lebih kaya dari Cici? Maaf ya, Nona ini, kartu Anda ini tampaknya telah dibekukan. Tidak dapat digunakan. Pasti ulah Dharma Sutanto. Gua hampir tertipu sama lo. Sok-sokan, kayak bener aja. Jangan-jangan keluarga Sutanto cuma kasih Cici satu kartu yang bisa dipakai? Alia Sutanto, kasihan banget kamu. Kak Alia, aku juga tak menyangka ayah akan seperti ini. Kalau nggak sanggup bayar, pergi sana. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Mau pakai kartu yang udah dibekukan buat mempermalukan Cici. Kamu nggak lihat diri sendiri, ada kemampuan apa nggak sih? Pamer kekayaan malah malu sendiri. Aduh, mukanya sakit banget. Gebrak. Kak Alia, karena kau tak mau memohon padaku, maka terpaksa ku minta kalian pergi. Manajer ngapain masih bengong? Cepat keluarkan nona besar keluarga Sutanto dari sini. Nona ini, silakan. Silakan. Kalian ini begini caranya melayani tamu sangat penting? Nona ini, saya juga tidak punya cara lain. Kalian segera pergi. Jangan pakai saya. Cepat minggir. Kalau nggak pergi, jangan salahin kami panggil satpam buat usir lo. Kamu baik banget ya. Gua malah pengen lihat dia diusir dengan memalukan. Maaf ya, Kak Alia. Aku juga tak ingin begini. Terpaksa minta kalian pergi. Ngapain masih nongkrong di sini? Cici bilang, entah kamu minta ampun padanya, entah kamu minggat. Alia Sutanto. Waktu kau mengganggu Cici dulu, seharusnya kau sudah tahu akan ada hari seperti ini. Kalau begitu lihat. Apakah kartu hitamku ini bisa menyewa tempat ini sepenuhnya? Kartu ini, di seluruh dunia hanya ada satu.
Pak Raka Pratama, kenapa lu juga ikut-ikutan sama Alia Sutanto berbuat curang begini? Jangan nakut-nakutin. Gue dengar kartu ini cuma ada di pemilik Hotel Samudra Raya. Pak Raka Pratama kaya sih. Tapi mana mungkin punya kartu ini. Soalnya ini kan Hotel Samudra Raya, salah satu hotel terbaik di dunia. Barusan Alia Sutanto juga gini. Akhirnya pamernya gagal juga kan? Kak Raka, aku tak menyangka kau malah berpihak pada Kak Alia mendukungnya. Alia Sutanto, jangan maksa kelihatan kaya. Nggak punya duit ya nggak punya. Cepat pergi dari sini. Mana kerjamu, manajer? Cepat usir mereka. Iya benar. Siapa sih pelanggan besar sebenarnya? Jangan sampai karena orang yang nggak penting bikin pelanggan besar tersinggung. Jangan-jangan yang mereka katakan semua benar. Kedua orang ini hanya pamer sok keren atas nama bos. Bagaimana jika ini benar-benar kartu bos? Lebih baik coba gesek saja. Kalau gagal, bukannya malah menyinggung Nona Sutanto? Bos selalu di luar negeri. Tak ada kabar dia pulang. Kartu ini pasti palsu. Kalian menipuku lagi. Hei, usir dia keluar. Aku lihat siapa yang berani hari ini. Aku ingin lihat. Hari ini siapa yang berani bertindak? Udah kayak gini ngapain masih berjuang? Cici dari tadi udah dikasih kesempatan, lo sendiri yang nggak hargai. Balik menang, tetap aja sampah. Mana bisa bandingin sama Cici yang mulia. Alia Sutanto, kamu tahu dirilah. Tunduk sedikit pada Cici, dia orangnya baik. Pasti nggak marahin kamu. Iya, Kak Alia. Antara saudari mana ada dendam besar. Cici sudah sangat toleran. Mau kasih kau kesempatan. Jangan kau tidak tahu diri. Tak mungkin. Semoga nanti waktu diusir masih seberani ini. Sok jagoan bisa bikin kenyang. Bisa bikin dia makan di tempat mewah kayak gini. Nggak mungkin. Alia Sutanto, sebentar lagi gue pasti akan tertawa kecil-kecil melihatmu. Manajer Maaf Bu, Pak. Berhenti. Turun. Bos, ada masalah apa? Ada masalah apa? Aku datang untuk makan. Lo pemilik restoran ini? Kenapa? Aku tidak pantas. Bukan Pak Raka Pratama maksud begitu. kita pergi. Berhenti. Uangnya belum dibayar. Udah mau pergi duluan? Barusan kalian pesan semua ini kan nggak murah. Mohon maaf, Nona. Pesanan Anda terlalu mahal. Sudah melebihi limit kartu ini. Mana mungkin Apa lo salah paham? Ini nggak mungkin, Cici. Ini kartu hitam. Sistem kami tidak mungkin salah, Nona. Bagaimana dengan tagihan ini? Mau bayar pakai apa? aku mana ada uang. Ayah cuma punya kartu ini. Cici, gimana kalau minta tolong Paman Dharma Sutanto? Makan sekali habis 6,6 miliar. Sekali makan ini habis beberapa miliar. Ayah pasti marah besar. Tidak bisa. Dia tak boleh tahu. Kalian juga pesan. Bagaimana kalau kita patungan saja? Cici, aku juga mau. Tapi 6,6 miliar rupiah ini, kalau dibagi per orang sekitar 1,5 miliar rupiah. Aku nggak punya duit. Iya nih Cici. Hari ini kan kamu yang nawarin traktir kita. Kok malah suruh kita bayar? Aku bisa bebaskan tagihan kalian. Benarkah? Terima kasih, Kak Raka Pratama. Terima kasih, Pak Raka Pratama. Tapi syaratnya, kalian harus minta maaf pada Alia. Atau kalau kalian ingin bayar sendiri, juga boleh. Aduh, Maaf ya, Alia. Kami salah. Tolong maafin kami. Kalian boleh bebas bayar. Tapi Cici Sutanto, Dimas Santoso, nggak boleh. Kalian belum minta maaf. Terima kasih, Alia. Kami pergi dulu. Alia Sutanto. Apa gunanya kau begini? Kan jelas-jelas Cici Sutanto yang mau mentraktir makan. Pesan makanan termahal. Terakhir nggak sanggup bayar. Kok malah nyalahin aku? Kau... Apa sebenarnya yang kau mau baru mau lepaskan kami? Barusan Cici Sutanto perlakuanku seperti apa? Kakak Alia Sutanto
Tolong aku. Ini sikap minta maafmu. Lutut. Apa katamu? Alia Sutanto. Jangan kau berlebihan. Sudahlah, Kak Raka Pratama. Ayo kita pergi. Baik. Aku berlutut. Sudahlah. Aku masih mau hidup beberapa hari lagi. Tagihan kalian berdua dibebaskan. Kita pergi. Alia Sutanto. Kau ingat baik-baik utang ini akan kubalas nanti. Kak Raka Pratama, nggak nyangka ternyata kamu pemilik tempat ini. Barusan puas banget. Yang penting kamu senang. Tapi ngomong-ngomong, kan tadi aku yang traktir. Uang yang janji ku bayar akan kulunasi. Aku nggak mau berutang budi. Aku tahu kamu tidak mau berutang budi. Tapi aku juga tidak perlu kamu balas apa-apa. Alia. Aku mencintaimu. Sudah dari dulu sekali. Kamu bilang apa? Aku mencintaimu. Selama ini aku selalu mencintaimu. Alia. Aku bisa berikan restoran ini padamu. Asal kamu mau menjadi bu bos di sini. Astaga. Kak Raka Pratama akhirnya berani juga. Calon Bu Bos. Alia Sutanto, bilang ya dong. Cowok baik kayak gini, kalau kamu nggak mau, aku yang ambil. Kamu kok tiba-tiba bilang begitu? Ini bukan sekadar impulsif. Aku sudah lama memikirkannya baru mengambil keputusan ini. Alia, kamu pantas dapat hidup yang lebih baik daripada diperlakukan buruk oleh mereka. Tapi aku belum siap. Baik. Aku tunggu. Jangan buru-buru. Kak Raka Pratama, kamu pulang dulu saja. Baik. Istirahatlah lebih awal. Besok aku jemput kamu. Mau makan apa? Bilang saja. Baik. Alia Sutanto. Beraninya kamu. Uang adikmu sendiri, kau dan menipunya. Dia yang mentraktir teman-temannya makan. Pesan makan senilai beberapa miliar rupiah. Akhirnya mau ngeles nggak bayar. Aku cuma suruh dia bayar lunas, uang yang memang harus dia bayar. Cici masih kecil. Dia paham apa? Di tempat seperti itu kau bermalukannya. Kalau dia ada makan tempat seperti itu. Memang buat pamer dong. Komandan Sutanto. Restoran itu milikku. Maksud Anda? Saya yang nakal menaikkan harga? Raka, bukan itu maksud ayah. Jangan dipikirkan. Saat kejadian itu, saya ada di sana. Itu memang salah putri Anda. Untuk tagihannya, sudah saya bebaskan. Raka, tadi, ayah terlalu emosi. Tak tahu situasinya langsung marah. Jangan dipikirkan. Paman Dharma Sutanto, yang harus Anda minta maaf adalah Alia. Alia, ayah tadi gegabah. Tidak seharusnya menyalahkanmu tanpa klarifikasi. Hah? Barusan kalau bukan Kak Raka yang turun tangan, kau pasti masih bela dia, kan? Bukan itu maksud ayah. Ayah cuma ingin kalian bersaudara akur saja. Sudah kukatakan, ibuku cuma punya satu anak perempuan. Alia, ayah tahu selama ini kau banyak menderita. Soal Cici, ayah sengaja sembunyikan. Bukan sengaja. Kalau gitu tanya. Waktu ibuku masih hidup, apa yang paling dia benci? Pengkhianatan, kebohongan. Kau diam-diam berbuat begini, sekarang datang ke sini minta maaf padaku. Ayah bersalah pada kalian berdua, terutama ibumu. Saat dia pergi, ayah tak berani katakan soal ini. Ayah berhutang padanya dan padamu. Kakak Alia Sutanto. Sudahlah, jangan bertengkar. Aku sungguh tak sengaja buatmu marah. Jangan sok polos. Bukannya kau sudah tahu identitasmu sendiri? Kau juga sudah tahu bagaimana ayahku memperlakukan aku. Jadi pelajaran hari ini memang pantas kau terima. Aku bukan orang begitu. Aku cuma ingin punya keluarga. Ingin akur denganmu. Sudah, jangan bertengkar lagi ya. Alia, kau kan anak kandungku. Cici juga anakku. Kita kan masih satu keluarga. Paman Dharma Sutanto, bertahun-tahun ini, pernah anggap Alia keluarga. Selama ini, Anda padanya acuh tak acuh. Selalu memanjakan Cici Sutanto menindasnya. Rama, aku tahu kau tak suka padaku. Tapi ini kan urusan keluargaku. Mulai hari ini, masalah ini bukan urusan keluarga lagi. Rama, apa maksudmu? Aku akan menikahinya.
Paman Dharma Sutanto. Aku tak ingin dia derita lagi. Dan cinta ayahmu itu. Karena Anda sebagai ayah, tak bisa lindungi dia. Biar aku yang lakukan. Kak Raka Pratama. Alias Sutanto. Dia keras kepala. Bicaranya juga kasar. Dia biasa menindas. Aku suka dia, jujur dan tulus. Lebih baik dari yang setiap hari berpura-pura sembunyikan diri. Alias Sutanto, bagaimana pendapatmu? Kalau kau mau menikah dengannya, ayah tak akan halangi. Aku sudah putuskan. Aku mau menikah dengannya. Bukan cuma karena dia baik, tapi karena dialah yang pertama kali membuatku merasa didukung. Semua masalah tak perlu kutanggung sendiri. Baik, kalau sudah mantap ya sudah. Selama bertahun-tahun ini, ayah berutang padamu. Keputusanmu, ayah tak akan ikut campur. Alia, setelah kamu lulus, aku akan menikahimu. Aku beri waktu untuk berpikir. Dan untuk dirimu waktu persiapan. Tenang saja, aku tepati janjiku. Tak akan sakiti kamu, akan lindungi kamu baik-baik. Aku percaya padamu. Kenapa? Kenapa dia dapat semua ini tanpa usaha? Alias Sutanto, tak akan kubiarkan kau menang. Hei, kalian tahu tidak? Cici Sutanto ternyata anak di luar nikah. Cuman anak selingkuhan, sok-sokan sombong banget. Buat apa sih? Bikin mual aja. Maksudnya, Kecilkan suara, dia datang. Alias Sutanto. Ini semua salahmu. Cici, kau baik-baik saja? Kak Dimas Santoso. Jangan terlalu dipikirkan. Aku akan bantu kau. Andran, Mau apa? Andran. Aku selalu merasa di antara kita masih ada kesempatan. Lagi pula dulu kau sangat mencintaiku. Dimas Santoso, otakmu kemasukan air? Atau kau pikir sikapmu sekarang sangat romantis? Kau masih mengira aku suka padamu? Aku tahu kau masih marah karena kejadian dulu. Tapi aku sudah berubah. Aku bisa mengejarmu lagi. Menunjukkan ketulusanku padamu. Kau pikir dulu aku menyukaimu karena kau tampan, pintar, atau karena dulu kau selalu bersikap sok tinggi? Maaf, aku bukan gadis bodoh itu lagi. Ini taktik tarik ulur. Dimas Santoso, kalau kau memang berpikir gitu, mending lari beberapa putaran di lapangan. Daripada otakmu kemasukan air, bikin mual. Kau, Hah, Dimas Santoso benar-benar cari mati. Alias Sutanto sudah menolak sekeras itu. Dia masih mau mendekat. Mungkin dia nggak terima. Soalnya dulu Alias Sutanto Kak Dimas Santoso. selalu cari dia. Sekarang diacuhkan, dia malah panik sendiri. Alia, Mau apa lagi? Mau apa lagi? Andran. Aku tahu kau suka bunga matahari. Jadi aku sengaja beli jenis favoritmu. Mau ajak kamu makan malam, kita ngobrol baik-baik. Ngobrol apa? Ngobrol soal bagaimana dulu kau memanfaatkanku. Memperlakukan aku seperti pembantu. Sambil selingkuh di belakang. Semua itu sudah lewat. Sekarang aku cuma peduli sama kamu. Apa kau pikir cukup dengan kata-kata manis dan sedikit aksi? Aku akan kembali seperti dulu. Menurutimu dalam segala hal? Dimas Santoso, kau salah. Ku beritahu, Dimas Santoso, kau salah. Aku sudah tak suka lagi padamu. Apa dia beneran gak suka lagi sama aku? Masa sih? Kak Dimas Santoso. Setengah semester ini, dia tetap tak berubah padamu? Dia sudah bukan Alias Sutanto yang dulu ku kenal.
Ayo anak-anak, cepat berbaris rapi. Mau foto. Cepat, mau foto. Berdiri rapi. Jangan alihkan dengan hal lain untuk tutupi ketidakrelaanmu. Cici, kau tak pernah jadi korban? Siap-siap. 3, 2, 1. Senyum. Senyum. Hei, baik. Baiklah. Ayo pergi. Ayo pergi. Wah, ini kan Pak Raka Pratama. Ganteng banget. Mobil ini harganya pasti beberapa miliar rupiah. Ya ampun, bunga di tangannya itu berapa harganya ya? Kak Raka Pratama, kamu datang? Aku pernah bilang di hari upacara wisuda akan kasih kejutan untukmu. Alia, sejak pertama ketemu aku sudah tahu kamulah yang akan kujaga seumur hidupku. Hari ini di depan semua orang aku lamaran resmi padamu. Maukah kau menikah denganku? Wah, beneran nggak sih? Ada yang lamaran di kampus. Alia Sutanto beruntung banget ya. Nggak cuma nolak Dimas Santoso, sekarang malah ada tajir ganteng lamaran. Mereka lagi main drama cinta ya. Klise lebay banget, tapi romantis juga sih. Alia Sutanto kenapa? Kenapa semua keberuntungan untuknya? Gue nggak bakal ngizinin. Sama sekali nggak, kalian nikah. Aku mau. Lagi ke bawah banget. Ekspresi Cici Sutanto luar biasa. Dia mau cari masalah lagi ya? Jangan-jangan Cici Sutanto masih ada rencana jahat lagi? Sudahlah, hadapi saja saat datang, kita lihat nanti. Cium dong. Ya ampun, Alia, lo sangat bahagia. Aku mau jadi bridesmaid lo. Alia, kamu sekarang nomor 1 dalam sejarah kampus. Di hari wisuda langsung diterima lamarannya. Selamat ya. Akhirnya kau temukan kebahagiaanmu sendiri. Iya, Alia Sutanto, kamu pikir kamu menang? Ini baru permulaan. Gue pasti bikin kamu menyesal. Keputusan hari ini. Raka, aku ingin nikah sambil liburan. Sederhana dan romantis. Tak perlu peduli adat seremonial yang ribet itu. Baik, semua ikut keinginanmu. Kau mau ke Maladewa, Pulau Bali, atau Paris? Aku belum kepikiran. Oke, kalau sudah putuskan, langsung kita berangkat. Aku temani kamu lihat dunia. Benarkah? Tidakkah kamu merasa ini terlalu terburu-buru? Asalkan bersama kamu, keputusan terburu-buru apapun aku rela. Alia Sutanto, ayah ada yang mau dibicarakan. Ada apa? Kamu masih ingat saham peninggalan ibumu? Dulu, ayah belum memberikannya padamu. Ayah yang salah. Tapi sekarang kau akan menikah. Ini saham ibumu untukmu. Awalnya ayah yang simpan. Sekarang, saatnya untukmu. Yakin ini untukku? Kau anakku. Meski dulu, ayah tak cukup baik. Sekarang tak boleh perlakukanmu buruk. Ini hakmu. Apa? Saham? Papa malah kasih ke dia. Kenapa bukan gue? Terima kasih, Ayah. Kakak Alia. Selamat ya. Papa kasih semua saham ke kamu. Kayaknya, kamu benar-benar pemenang hidup ya.
Kamu pikir kamu menang? Kamu cuma belum mulai kalah aja. Mulai sekarang, semua yang kamu punya akan jadi milik gua. Alias Sutanto, kebahagiaanmu akan gua hancurin sendiri. Kok belum turun juga? Ponsel dimatikan. Raka Pratama datang. Alias Sutanto belum siap? Paman Sutanto, aku sudah telepon Alia berkali-kali tapi tak diangkat. Apa dia masih di kamar? Mungkin masih di atas. Coba kau lihat. Paman Sutanto, Alia tidak ada di kamarnya. Apa paman tahu dia kemana? Aneh. Aku di ruang tamu terus. Tak lihat dia turun. Alia. Alia. Apa yang terjadi? Mana Alias Sutanto? Dia diculik orang. Iya. Cepat, nyalakan mobil. Harus selamatkan Alias Sutanto. Untung aku punya lacak lokasinya. Mungkin bisa ketemu. Sudah. Nomor ponsel yang kuberikan juga sudah dipasang sistem pelacak lokasi. Kalau kita terpisah, kita bisa menemukan satu sama lain. Sampai segitunya takut kehilangan aku? Bukan takut kamu hilang. Takutnya ada yang menculikku. Dasar konyol. Siapapun yang bawa kamu jauh dari gua, aku akan kutemukan kamu. Ayo. Ini menuju pinggiran kota. Semua lahan kosong di sana. Tak ada penghuni. Kakak, kamu tahu nggak? Gue kira Papa bakal kasih sahamnya ke gue. Tapi dia malah kasih ke kamu. Kenapa? Cuma karena kamu kakak gue? Sekarang, gue akan ngerebut semua yang seharusnya jadi milik gue. Tunanganmu, posisimu, kebahagiaanmu, dan nyawamu. Kau kira dengan membunuhku, kau bisa dapatkan semua ini? Kau selamanya cuma anak haram yang tak pantas ditampilkan. Diam, asal kamu mati. Gue baru jadi nona besar yang sebenarnya. Bunuh dia. Berhenti. Kok bisa cepat banget datangnya? Cici Sutanto. Kesalahanmu sudah terlalu dalam. Masih ada waktu untuk menyesal. Enggak sempet. Dia harus mati hari ini. Semua ini gara-gara dia. Hari ini, gue harus hancurin semua miliknya dengan tangan gue sendiri. Cici Sutanto. Kau sungguh mau bunuh kakakmu? Kamu nggak pernah anggap gue sebagai anak. Gue cuma anak di luar nikah. Dia nggak perlu ngapa-ngapain. Udah punya semua ini sejak lahir. Papa, kamu kasih tahu gue
Adil nggak? Aku tahu aku salah padamu. Makanya aku lebih sayangi kamu. Aku tak pernah pilih kasih, Cici Sutanto. Iya nggak? Anak yang kamu besarin diam-diam. Anak yang harus selalu bersembunyi. Kau pernah mikir perasaan gue? Setiap kali gue lihat dia di bawah matahari dimanja semua orang, gue pengen banget dia mati aja. Polisi datang. Ayo kita cabut. Udah telat. Udah telat. Raka, Cici Sutanto, kau gila? Ini pembunuhan. Semuanya jangan harap enak. Cici, jangan terus-terusan salah. Tidak. Gue nggak rela. Gue nggak rela. Cici, kau baik-baik saja? Tak apa, Aku pikir aku akan bertemu kamu lagi. aku sudah janji padamu. Kemanapun kamu pergi, aku akan kutemukan kamu. Janjiku pasti kutepati.